Pada video ini kita akan mempelajari tentang integral double atas daerah sembarang ya. Jadi kalau yang kemarin kita mempelajarinya atas daerah persegi panjang begitu, AB CD. Hanya atas daerah ini saja. Nah, sekarang kita akan melihat kalau integralnya itu atas daerah sembarang. Jadi ini adalah bagian 7.2 halaman 175 pada catatan kuliah. Nah, jadi misalkan sekarang kita mempunyai fungsi fxy ya, hanya terdefinisi pada S. Jadi hanya sebagian itu saja. Nah, fungsi seperti ini bisa kita perluas menjadi fungsi gxy dengan cara begini. Nilainya akan sama dengan fxy kalau xy-nya berada di S. Dan 0 di luarnya, ya, yang tidak termasuk S, sehingga gxy itu terdefinisi di suatu 4 persegi panjang. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah mempelajari arti dari integral G ya, integral G atas daerah R gxy yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita akan mendefinisikan sebetulnya integral dari fxy dx dy, atau kemarin kita sebut ini sebagai dA atas daerah S itu sebagai integral gxy. Jadi nanti pada saat kita menghitung di luar S, maka kita asumsikan bahwa nilainya itu 0. Nah, jadi sebetulnya fungsi seperti ini tidak kontinu ya, di R, tetapi tidak kontinunya jika F-nya sudah kontinu di S, maka G itu tidak kontinu hanya pada daerah batas ini saja. Dan nanti bisa dibuktikan bahwa fungsi seperti ini tetap dapat diintegralkan. Nah, sekarang kita akan melihat berbagai kasus dari daerahnya. Ya, jadi daerahnya di sini ada 2, yaitu kalau ini AB, kemudian di sini katakanlah ini adalah V1, jadi Y sama dengan V1X, dan ini Y sama dengan V2X. Nah, dalam hal seperti ini, integralnya itu haruslah X-nya konstan dulu. Ya, X-nya konstan. Jadi kalau X-nya konstan, fxy yang bergerak dy-nya, ya, yang bergerak y-nya, mulai dari titik ini sampai titik ini. Yaitu artinya untuk X yang konstan, dia bergerak mulai dari V1X sampai V2X. Nah, setelah itu hasilnya ada X-nya, ini yang kita integralkan terhadap X. Ya, jadi arti dari integral fxy dA atas daerah S yang tadi di sini, tapi bentuknya sangat spesial. Ya. Nah, bentuk yang lain adalah kalau daerah ininya konstan, ya, ujungnya, tetapi di sini berubah. Nah, dalam hal seperti ini, kalau X-nya yang konstan, kasusnya macam-macam nanti. Oleh karena itu, integralnya dilakukan dengan cara Y-nya konstan. Nah, kalau ini kita sebut sebagai X, ya, psi 1Y,
dan X sama dengan psi 2Y, begitu, maka integralnya terhadap Y konstan, X yang bergerak. Ya, jadi X yang bergerak, oleh karena itu ini integral dx. Ya, X-nya yang bergerak, fxy, X-nya mulai dari yang kecil dahulu, ya, kiri ke kanan. Kemudian hasilnya akan dalam bentuk Y. Nah, Y-nya kemudian diintegralkan, yaitu dari C ke D kita integralkan terhadap dy. Jadi itu arti dari sekali lagi double integral S fxy dA, begitu ya. Kita bisa hitung kalau daerahnya seperti ini, ya kita harus mengikuti cara yang kita lihat ini. Nah, tentu saja kadang-kadang kita harus membagi daerahnya itu atas beberapa bagian ya. Jadi misalkan saja kalau daerahnya seperti ini, misalkan ini begini, terus ini juga begini, ini juga begini, ini juga begini. Nah, dalam hal seperti itu mungkin harus kita bagi, katakanlah seperti ini ya. Jadi dalam hal ini integralnya bisa kita lakukan begini atau begini ya. Kemudian kita coba atas beberapa bagian ya, kita potong lagi, misalkan saja kita bagi begini. Nah, jadi tergantung dari daerahnya ya. Nah, tadi lupa memberi nama, lihat di catatan kuliah. Kalau bentuknya adalah ini begini, ini yang disebut sebagai daerah yang sederhana terhadap Y ya, sederhana terhadap Y. Tetapi tidak terlalu perlu untuk diingat. Yang penting kita bisa melihat tadi bagaimana membentuk integralnya. Nah, kita terus berbagai kasus pelajari. Sekarang contoh, diketahui integral seperti ini. Nah, kalau integralnya seperti ini, artinya adalah pertama X-nya konstan, Y-nya yang berubah ya. Y-nya yang berubah, bergerak. Jadi kalau kita lihat sekarang XY begitu. Jadi dari bentuk integral itu Y bergerak dari min X sampai Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita gambar min X itu seperti ini dan X kuadrat itu seperti ini. Jadi pada saat X-nya konstan, itu dia akan bergerak mulai dari sini sampai ke sini. Nah, dari 3, katakanlah ini 3 saja, sampai ini 5. Ya, sampai 5. Nah, ya kita tinggal menghitung saja sebetulnya untuk melakukan ini, yaitu integralnya kita hitung terhadap Y dulu. Jadi integral 35 berarti berapa itu? 2AXY plus BY kuadrat plus CY ya. Integral terhadap Y dulu dengan batas dari min X sampai X kuadrat dx. Nah, kemudian substitusikan Y-nya seperti biasa, setelah itu integralkan terhadap dx ya. Jadi saya kira ini boleh dilihat di catatan kuliah. Nah, berikutnya gunakan integral ganda untuk menghitung volume benda bidang 4 yang dibentuk dari bidang koordinat dan bidang ini. Nah, kita harus menggambar dahulu bidang ini. 3X plus 6Y plus 4Z sama dengan 12. Jadi kalau kita gambar ya, sengaja saya hanya dengan begini, karena Anda kalau ujian juga harus menggunakan kertas saja kan.
Jadi kita cari titik potongnya berapa ini? 4,00, terus 2, jangan percaya mata, ini 2 ya. Dan ini 3,003. Jadi inilah bidangnya ya. Kalau kita hitung dengan menggunakan rumus di SMA saja, ya tentu saja ini adalah hasilnya 1/3 kali setengah 4 kali 2 alas yang bawah ya, luas alas kali 3 ya. Jadi berapa ini? 1, ini 2, 4 ya. Nah, kita mau menghitungnya dengan menggunakan integral ya. Nah, dalam hal ini kita lihat daerah S-nya itu adalah ini. Jadi daerah S itu adalah, kalau ini X, ini Y, ini adalah 4,0 dan ini adalah 0,2 ya. Dan kemudian kita punya Z ya, Z-nya tinggi bisa kita hitung dari sini. Z sama dengan berapa? 12 min 3X min 6Y per 4. Jadi kita bisa menghitung volume bendanya itu adalah integral atas daerah S 12 min 3X min 6Y per 4 dA begitu. Nah, sekarang kita bisa melakukan integralnya terhadap apa dulu? Di sini bisa terhadap X, bisa terhadap Y. Kalau terhadap X, ya, jadi ini persamaan garisnya X per 4 plus Y per 2 ya, sama dengan 1. Jadi kalau mau integralnya terhadap Y dulu, jadi X-nya konstan, ya, jadi X-nya konstan terhadap DY, di sini kurungnya sama, mulai dari 0 sampai ini berapa ini? Y-nya ya. Y-nya bisa kita hitung sebagai 2 kali 1 per X per 4 ya. Jadi ini di sini 2 kurung 1 per X per 4. Integral X-nya mulai dari di sini dan di sini terus sampai terakhir di sini. Jadi dari 0 sampai 4. Ini dx begitu. Nah, tentu saja integral ini bisa dilakukan dengan cara lain ya. Jadi mungkin untuk cepatnya saya gambar sekali lagi. Di sini garis tadi 4,0, 0,2 dan ini garis adalah X per 4 plus Y per 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita mau menghitung integralnya itu terhadap X dulu. Ya, sengaja saya turunkan agar terlihat perbedaannya. Kalau terhadap X dulu, jadi artinya integralnya X-nya yang bergerak, Y-nya konstan. Di sini ada rumusnya itu dx. Nah, X-nya itu bergerak mulai dari sini sampai di sini. Ya. Nah, X-nya mulai bergerak dari 0 sampai X sama dengan ya, 1 per Y per 2 kali 4. Jadi di sini 1 min Y per 2 kali 4. Ya. Kemudian Y-nya bergerak dari berapa? Ya, ini seluruhnya kemudian diintegralkan terhadap dy. Y-nya bergerak dari 0 sampai 2. Nah, coba diuji, hasilnya harus sama dengan yang tadi. Contoh berikutnya, nah, integral berikut tidak dapat dihitung secara langsung ya, karena E pangkat Y kuadrat dy. Tetapi dengan mengubah urutan integral, nilainya dapat dihitung. Jadi pertama
kita harus mencoba melihat gambarnya. Gambarnya kita lihat bahwa integral ini X-nya konstan. Ya, jadi X-nya konstan. Ya, begini kurang lebih ya. Mulai dari berapa itu? Ya, Y-nya mulai dari X per 2 bergerak sampai Y sama dengan 2. Nah, jadi ini Y sama dengan X per 2 gitu. Sampai Y sama dengan 2. Jadi Y2 itu ini nih, pas persis di sini. Ya, jadi kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Maka ini Y sama dengan 2 gitu. Ya. Nah, daerahnya adalah daerah ini. Nah, sekarang kita harus ubah urutan integralnya. Integralnya terhadap sekarang dx dulu. Ya, dx dulu berarti artinya x-nya yang bergerak. X-nya yang bergerak mulai dari sini sampai ke sini. Nah, jadi x-nya mulai bergerak dari 0 sampai ini dari sini, yaitu x sama dengan 2y. Jadi 2y. Ya. Dalamnya masih tetap. Kemudian diintegralkan terhadap dy. Nah, y-nya bergerak mulai dari mana? Ini terus, yaitu dari 0 sampai 2. Nah, sekarang integralnya berubah menjadi, mungkin lebih bagus pakai putih kembali, integral 0,2 kan tadi di dalamnya adalah EY kuadrat ya, jadi tidak ada perubahan apa-apa fungsinya. Sekarang menjadi EY kuadrat X dari 0 sampai 2Y dy. Lakukan substitusi seperti biasa, EY kuadrat kali 2Y minus 0, jadi hilang, kemudian dy. Nah, sekarang bisa diintegralkan, yaitu dengan menggunakan substitusi U sama dengan Y kuadrat, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti persoalannya adalah mengubah urutan integral, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada beberapa contoh ya, atau cobalah yang harus Anda kerjakan. Cobalah. Lebih baik Anda melakukan kesalahan daripada hanya diam saja.